Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon guru CLC tahap 11. Kita berjumpa lagi di channel saya, channel YouTube Pak Fajri. Untuk teman-teman, saya mohon untuk memberikan dukungannya terhadap channel saya dengan cara memberikan subscribe, like, komentarnya, dan juga dibagikan sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Oke, di konten kali ini saya mau bahas ini, kapan guru CLC tahap 11 berangkat ya, dan juga update info COVID-19 dan karantina di Malaysia. Saya mau bahas ini sedikit karena ini sangat bermanfaat menurut saya, menjadi pikiran bagi saya melihat ya kondisi yang terbaru di Sabah atau di Malaysia ini. Nah, ini adalah grafik teman-teman tentang kondisi COVID ya per tanggal 20 Mei setelah Lebaran yang lalu, dimana untuk seluruhan Malaysia itu jumlah kasus COVID itu sekarang berjumlah 6.806. Nah, di sini memang sedikit beda ya dengan kita di Indonesia. Pertambahan 1.000, 2.000 itu bagi masyarakat di sini atau bagi pemerintah di sini itu sudah sangat memprihatinkan gitu. Kalau bagi kita bandingkan dengan kasus di Indonesia ini masih kecil gitu kan, 6.000. Tapi di sini tidak. Nah, ini adalah beda sikap atau beda pandangan, perlakuan ya, penilaian dari pemerintah masing-masing negara itu berbeda, itu kita tidak bisa berkata apa-apa juga. Namun ini akan mempengaruhi tentang keberangkatan guru tahap 11 ini menurut saya, versi saya ya. Kalau di Sabah sendiri penambahan itu per tanggal 20 itu adalah sebanyak 245 kasus. Artinya apa teman-teman? Di sini itu sekarang sedang PKP, kemungkinannya akan kembali, kabar-kabarnya isunya akan dikembalikan situasi PKP atau perintah kawalan pergerakan atau istilah lockdown itu seperti di bulan Maret yang tahun lalu, artinya lockdown total. Nah, kemudian terkait untuk kedatangan masuk ke Sabah atau ke Malaysia itu ada info terbaru juga dari Kementerian Kesehatannya Malaysia. Nah, ini adalah informasi yang saya ambil dari Facebook Majelis Keselamatan Negeri Sabah, di mana katanya di sini ada peraturan baru untuk yang mau masuk ke Sabah. Pertama yaitu mengambil PCR test dengan keputusan negatif atau hasilnya harus negatif, diwajibkan untuk setiap individu yang ingin masuk ke Sabah. Padahal sebelumnya kalau kita misalkan dari Indonesia cukup itu ketika mau ke Kuala Lumpurnya saja dulu baru. Nah, setelah itu kalau mau ke Sabahnya tidak lagi, karena kita sudah dikarantina di Kuala Lumpur. Kemudian orang yang bukan berasal dari Sabah, baik itu orang asing atau mungkin orang Malaysia tapi dari daerah lain, yang ingin masuk ke Sabah akan dikenakan karantina 14 hari di hotel dengan biaya sendiri. Nah, sebelumnya tidak. Sebelumnya orang Malaysia yang dari daerah lain, yang bukan dari Sabah, kalau mau masuk ke daerah Malaysia yang masih sesama Malaysia, itu tidak diwajibkan karantina. Yang diwajibkan karantina itu hanya orang asing yang datang ke Malaysia, yang biasanya karantinanya di Kuala Lumpur. Awalnya memang 14 hari, lalu sempat turun jadi 10 hari, kemudian turun jadi 7 hari. Namun sekarang dikembalikan ke 14 hari tanpa memandang orang itu asing atau orang asli Malaysia juga. Tetap dikenakan karantina. Kemudian kemasukan ke negeri Sabah atau kedatangan ke negeri Sabah bagi pegawai-pegawai kerajaan dibenarkan. Nah, ini harus memiliki surat resmi bertugas dari negeri Sabah. Artinya ini adalah orang-orang atau pegawai-pegawai kerajaan Malaysia ya. Kemudian penduduk asal Sabah atau penduduk tetap dari Sabah atau pemegang pas kerja yang bermas tautin di Sabah harus menjalani karantina 14 hari di rumah apabila masuk negeri Sabah. Nah, kalau orang asli Sabah juga dikenakan karantina wajib 14 hari, itu tapi di rumah, bukan di hotel. Jadi yang di hotel tadi adalah orang Malaysia yang bukan dari Sabah, yang ingin masuk ke Sabah. Nah, baru karantinanya 14 hari di hotel. Kemudian senarai hotel atau daftar-daftar hotel yang ditetapkan sebagai tempat karantina itu ada dilampirkan. Dan saya tidak mencantumkan itu. Kemudian sekiranya kapasiti pusat karantina tidak mencukupi, maka hotelnya akan ditambah sewaktu-waktu gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau hotel yang tersedia ini tidak bisa menampung karantina, akan ditambah dengan hotel-hotel yang lain. Kemudian hal ini mulai berlaku berkuat kuasa, istilahnya itu tanggal 20 Mei nanti.
dari tanggal 20 Mei ya, sudah diberlakukan. Artinya sudah berlangsung sekitar 2 hari, sekarang tanggal 22. Nah, ini adalah tata cara masuk ke negeri Sabah. Dan bagi teman-teman guru CLC, artinya datang dari Indonesia, datang dari Jakarta, maka karantinanya itu nanti bisa saja pertama yaitu di Kuala Lumpur. Nah, ini yang menjadi berat teman-teman. Teman-teman, karantina itu tentunya berbayar, bayarnya pribadi, yaitu sebesar. Nah, ini adalah rincian dari daftar yang kami dapat nih. Biaya karantina mau masuk ke Malaysia nih. Kita langsung aja sebut totalnya. Totalnya itu 4.950 ringgit. 4.000 teman-teman. 4.000. Luar biasa nih. Naik dari yang pernah saya informasikan di channel YouTube ini sebelumnya. Ini gila nih sebenarnya. Kalau kita mau ini ya. Ini hampir loh 1 bulan gaji kita habis hanya untuk karantina. Apalagi teman-teman yang baru datang. Saya tidak tahu ya kalau seandainya teman-teman dikirim. Ini dibebankan kepada teman-teman atau tetap ditanggung negara atau gimana. Jadi saya berkesimpulan dari hal ini, dari rentetan yang tadi ya, daftar cash, kemudian daftar tata cara masuk, kemudian ini yang paling penting saya rasa biaya karantina. Saya membayangkan gini, kalau negara tetap mengirim, ya ini persepsi saya saja ya, pandangan saya. Kemungkinan wah berapa nih mau disiapkan anggaran untuk proses pengiriman guru CLC tahap 11. Jadi menurut saya kemungkinan teman-teman akan dikirim ke Sabah itu, ini analisa saya dari data ini ya, kemungkinan masih butuh beberapa waktu lagi gitu. Ya mudah-mudahan tetap sesuai rencana yaitu pada bulan Juli atau bulan Agustus. Sekarang masih Mei, kita berharap, kita berdoa lah sama-sama. Cuman ini patut dipertimbangkan oleh teman-teman. 4.950 ini jika kondisi memungkinkan lebih baik ya mungkin akan kurang atau bagaimana. Jadi bisa jadi ini perhatian untuk teman-teman. Ini biaya ini nanti ditanggung negara juga atau akan dibebankan kepada teman-teman. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan ya. Saya tidak menakut-nakuti atau apapun, maksud saya di sini tidak. Saya hanya memberikan gambaran karena banyak teman-teman nanya kapan dikirim ke Malaysia, kapan ini. Sementara situasi di sini seperti ini. Kami yang ada di sini saja tidak pulang. Ya salah satunya mungkin pertimbangannya hal ini. Biaya lagi untuk masuk ke Sabah itu atau masuk ke Malaysia itu wah luar biasa besarnya gitu. Apalagi semakin banyak aturan ya, baik di Indonesia sendiri maupun di Sabah atau di Malaysia sendiri banyak aturan yang membuat kita sulit untuk pulang gitu. Kemarin dilarang mudik ya kan, guru CLC tidak ada yang pulang mudik, kemudian ya mungkin sekarang bisa mudik, bisa pulang ke Indonesia. Nah, untuk balik lagi ya nih, hal ini yang jadi pertimbangan lagi. Oke, teman-teman, saya membagi video ini, informasi ini ya ibaratnya hanya untuk informasi saja. Semuanya analisa sendiri bagi teman-teman dengan informasi yang saya berikan. Oke, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share konten saya ini. Terima kasih.